Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi pembelajaran mendalam, sesuai dengan jadwal, kita memulai sesi sosialisasi pada hari ini pada pukul 13. Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita pada siang ini, Pak Sofar, apa sudah berada di izin apa sudah berada di ruang Zoom? Assalamualaikum Pak Sofar. Izin Pak Sofar? Oh iya. Oh masih di mute. Tolong admin untuk Pak Sofar dijadikan co-host. Sudah, Pak. Sudah. Oh iya, baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur KSKG Madrasah, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah, yang kami hormati Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Bapak Ibu Kadit Pendidikan Madrasah, Kasih Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Islam, Ketua Pokjawas Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi pembelajaran mendalam yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita akan melanjutkan sesi sosialisasi pembelajaran mendalam. Salam dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita sudah ikuti bersama, di tadi kita sudah mendapatkan materi terkait dengan konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Selanjutnya terkait dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Dan Ibu Ai sudah sedikit menyampaikan terkait dengan assessment. Dan pada sesi ini Assessment, kita Pak. akan Materinya assessment. mendengarkan, iya, dan pada sesi ini kita akan mendengarkan lebih komprehensif terkait dengan bagaimana asesmen pembelajaran mendalam. Kita tahu persis bahwa betapa pentingnya asesmen ini untuk memahami kebutuhan belajar siswa, bagaimana memantau perkembangan belajar dari siswa, kemudian bagaimana menilai hasil belajar siswa. Untuk itu tentunya kita ingin mendengarkan lebih mendalam bagaimana konsep ataupun mungkin ada yang lebih spesifik dari asesmen dalam pembelajaran mendalam ini. Bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Sofar Salahuddin Bisri. Beliau adalah pengawas madrasah sebagai tim pengembang kurikulum dan juga sebagai narasumber nasional kurikulum madrasah yang akan menyajikan terkait dengan asesmen pembelajaran mendalam. Untuk itu kepada Bapak narasumber Pak Sofar, dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Dr. Zulkifli dari Kasubtim Kurikulum Evaluasi untuk MA dan MAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati,
Bapak Ibu Direktur KSKK, Ibu Profesor Dr. Nyayo Tijah, yang kita hormati pula Bapak Direktur GTK, Bapak Dr. Tobib Ashar, yang saya hormati pula Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK, Bapak Dr. Abdul Basit. Tak ketinggalan buat seluruh jajaran di KSKK, para Kasubtim, wabil khusus Pak Dr. Zulkifli yang membersamai kita di sesi tentang asesmen pembelajaran. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersua kembali lewat virtual setelah jeda istirahat selama 1 jam. Dan untuk sesi kali ini merupakan sesi yang paling penting karena untuk mengukur ketercapaian dari pembelajaran mendalam. Karena itu ada hal-hal yang nanti mungkin akan kita bersama-sama untuk pahami bersama berkaitan dengan implementasi asesmen pada pembelajaran. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk share screen. Sudah terlihat Pak Dr. Sul? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk asesmen pembelajaran mendalam pada prinsipnya yang kita gunakan adalah masih mengacu pada Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Jadi secara signifikan baik mulai prinsip, prosedur, dan langkah-langkah masih sama dengan Permendikbud nomor 21 sebagai acuan dari asesmen pembelajaran. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, pada asesmen pembelajaran merupakan satu kesatuan antara asesmen dan pembelajaran tidak terpisah. Sehingga apa yang dilakukan dalam proses untuk mendapatkan pengalaman belajar, itulah asesmen yang harus kita sajikan atau kita kembangkan. Sebelumnya mungkin akan saya uh, sampaikan beberapa kasus yang terjadi di antara Bapak Ibu guru saat melakukan assessment dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai assessment. Mungkin sekedar untuk gambaran kita. Di beberapa tempat ada Bapak Ibu guru yang masih kita temukan pada saat saya ambil sebuah materi, misal ada guru mau melaksanakan proses pembelajaran dengan materi tentang infak. Nah, karena ada 5 pertemuan, maka ada guru tersebut materi pertama, pertemuan pertama menyampaikan kepada siswa mendiskusikan tentang pengertian infak, kemudian dilanjut dengan pertemuan kedua tentang tata cara infak, pertemuan ketiga manfaat infak, pertemuan keempat dalil tentang infak, pertemuan kelima ulangan. Begitu ulangan harian, soal yang dikeluarkan adalah infak adalah macam-macam infak, sebutkan macam-macam infak. Bagaimana cara berinfak? Apa manfaat infak? Sebutkan dalil infak. Itu kasus yang terjadi, masih kita temukan banyak guru semacam ini. Kalau kita merefleksi dari proses atau pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh guru tersebut, sudah menggambarkan pembelajaran masih belum diberikan secara mendalam. Karena apa? Ending dari pembelajaran hanya diukur dari sisi konten, dan itu konten pun hanya dari sisi ingatan. Sehingga praktis proses pembelajaran itu yang didapatkan hanya pengetahuan semata. Nah, ini nanti karena itu maka asesmen juga akan menentukan. Jangan sampai asesmen yang akan diharapkan bagaimana siswa mampu merefleksi, tetapi instrumen yang digunakan bagaimana untuk mengetahui pengetahuan tentang siswa atau tentang murid. Kalau istilah sekarang kan kita lebih kenal murid ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu maka eh, dari refleksi awal tadi sudah kita ketahui bahwa
ternyata asesmen meskipun sudah terbiasa kita lakukan, perlu keterampilan khusus dan pembiasaan dari para guru untuk mengembangkan asesmen yang bisa mengukur. Karena pada prinsipnya asesmen itu apa yang akan kita ukur harus jelas, kemudian alat yang kita gunakan atau alat ukur juga kita gunakan harus jelas. Jangan sampai untuk mengukur panjang atau mengukur luas kita gunakan timbangan, sementara ketika kita mengukur berat kita gunakan meteran kira-kira begitu. Karena itu kalau tadi yang akan kita ukur pembelajaran mendalam, bagaimana kontekstualisasi materi yang sudah dikuasai siswa dengan kehidupan nyata, kemudian pada saat mengukur instrumen tesnya atau instrumen penilaiannya dengan menggunakan skema pengetahuan semata, maka tidak akan tercapai hasil asesmen yang memadai. Kira-kira dari refleksi itu, Bapak Ibu. Karena itu maka mungkin di asesmen ini perlu perhatian khusus bagi semua kepentingan pemangku kepentingan, termasuk teman-teman pengawas, bagaimana uh, desain dari penilaian atau asesmen itu dikembangkan oleh guru betul-betul mencerminkan alat ukur yang tepat sehingga akan bisa menjamin ketercapaiannya pembelajaran dalam yang tadi Bapak Ibu seluruhnya sudah mendapatkan dari berbagai narasumber mulai dari Direktur GTK, Direktur KSKK, Kapus Kurjar, kemudian dari Bu Eneng dan Bu Ai. Dan ini sesi akhir ini merupakan sosialisasi tentang asesmennya. Bapak Kabid yang saya hormati, Bapak Katim, Ketua Pokjawas Provinsi dan seluruh hadirin yang berbahagia. Jadi kalau mungkin di dalam kali ini, sesi kali ini kami tidak akan banyak menyampaikan tentang teoretik assessment karena pada prinsipnya masih mengacu pada Permendikbud nomor 21 tahun 2022 di mana kita ketahui bersama bahwa assessment atau penilaian itu sebagai proses informasi, pengumpulan data informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan. Jadi ada fungsi tertentu tentang assessment. Pertama, kebutuhan belajar untuk menentukan kebutuhan belajar bagi siswa yang akan datang. Dan ini biasanya ada di assessment awal. Nanti akan kita diskusikan lebih panjang pada saat jenis atau berdasarkan tujuannya assessment ada beberapa macam. Yang kedua, untuk mengetahui capaian perkembangan. Dalam tahap perkembangan itu yang nanti mungkin akan kita lihat di asesmen formatif berupa asesmen formatif di proses pembelajaran. Dan pada saat untuk mengetahui ketercapaian atau hasil proses pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan off learning atau sumatif itulah nanti akan kita kembangkan. Jadi karakteristik ini yang menjadi perhatian khusus bagi guru sehingga akan tahu persis proses perjalanan pengalaman belajar yang sudah dikuasai peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dianalisis dari capaian pembelajaran yang otomatis berending atau endingnya itu untuk tercapainya 8 dimensi profil lulusan sebagai SKL dari masing-masing materi yang dikembangkan oleh guru sekaligus terintegrasi ketercapaian nilai-nilai cinta yang sudah masuk di dalam pembelajaran mendalam tersebut. Maka dari itu, maka assessment harus kita kembangkan dalam berbagai teknik. Sementara banyak guru, kasus aja semestinya meskipun tidak semua, banyak masih ditemukan kasus bahwa kalau disebut assessment atau penilaian ya tertulis, seringnya begitu. Padahal tertulis itu hanya bagian kecil, tergantung karakteristik yang akan kita ukur. Nah, kalau yang akan kita ukur performa penerapan, akan ada bentuk lain yang lebih sesuai dibandingkan dengan uh, menguji tertulis, kira-kira begitu. Karena itu maka kepiawaian guru, kemudian kecermatan kita dalam mengembangkan asesmen jadi penting sehingga memastikan bahwa standarisasi tercapainya tujuan pembelajaran itu terukur jelas dan ketercapaian dari capaian pembelajaran melalui tujuan pembelajaran itu dapat diukur dengan maksimal.
Itu kira-kira kemudian memang seperti awal kami katakan bahwa asesmen dan pembelajaran itu merupakan satu kesatuan terpadu. Tidak asesmennya kemana, pembelajarannya seperti apa akan berbeda dengan asesmen. Karena itu pastikan bahwa integrasi atau keterpaduan antara asesmen pembelajaran harus mengikuti. Artinya apa? Diawali dari proses keterpaduan pertama, assessment inventory atau yang kita kenal dengan assessment awal Bapak Ibu, untuk mencapai fase-fase belajar siswa yang di dalamnya nanti ada assessment for learning dan assessment as learning, ini yang kita sebut dengan formatif. Kemudian nanti di akhir akan kita gunakan assessment sumatif. Dan pada saat assessment formatif, ini merupakan satu kesatuan dengan pembelajaran. Jadi tidak terpisahkan. Di mana guru melakukan atau proses pembelajaran sehingga siswa mengalami pengalaman belajar, di situ assessment for learning, as learning berjalan. Sehingga sebelum mengukur ketercapaian hasil akhir dari tujuan pembelajaran, guru sudah deteksi dini sejauh mana perkembangan pencapaian tujuan pembelajaran dari step atau tahap-tahap yang dilakukan sampai ke akhir tujuan pembelajaran. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini bersifat sosialisasi mungkin tidak detail sampai ke teknis karena sasaran yang ada di sosial adalah pemangku kebijakan sehingga mungkin kami hanya akan menyampaikan beberapa prinsip hal berkaitan dengan bagaimana sih pengembangan kompetensi guru dalam pengembangan asesmen khususnya di pembelajaran mendalam. Nah, beberapa perpaduan inilah nanti akan ada tujuan yang berbeda. Di mana kalau asesmen awal itu akan mengukur seberapa kemampuan awal sehingga nanti guru bisa merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan hasil dari asesmen awal. Kemudian proses pembelajaran itu akan kita ukur melalui formatif tadi, sejauh mana perkembangannya dan akan ditutup dengan assessment of learning yaitu sumatif untuk mengukur atau untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Dan ini dibutuhkan memang beberapa hal termasuk standaris assessment-nya. Jadi asesmen yang berstandar. Jangan sampai yang akan kita ukur adalah kreatif siswa atau gagasan siswa. Setelah mengkontekskan materi dengan dunia nyata dan isu-isu yang ada di sekitar siswa, pertanyaannya adalah bersifat konten atau pemahaman konten. Dan pemahaman konten itu tidak dikontekskan, tidak dikaitkan. Contoh kecil tadi, apa itu infak? Akan berbeda ketika soalnya dikembangkan, dikontekskan. Bagaimana pendapatmu tentang infak di saat maraknya media sosial, orang-orang lebih mudah untuk mengakses dengan sosial. Bagaimana ide kamu agar mereka tetap diberikan kemudian akses untuk berinfak dengan pemanfaatan digital? Nah, kira-kira kontekstualisasi soal tadi akan berbeda jauh ketika apa infak itu. Nah, kira-kira contoh kecil itulah yang nanti keterampilan itu yang perlu kita kembangkan pada teman-teman kita, guru, baik itu melalui pengawas maupun kepala madrasah, sehingga betul-betul roh dari pembelajaran mendalam itu bisa terwujud dan akan menghasilkan uh, murid yang memiliki kreativitas, kemampuan memecahkan masalah melalui nalar kritis yang dibangun dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa prinsip pembelajaran mendalam, prinsip assessment dalam pembelajaran mendalam yang kami sampaikan tadi, bahwasanya sesuai dengan Permendikbud 21 tahun 2022, assessment itu dibagi dengan tiga. Yang pertama, assessment as learning, yaitu pembelajaran itu assessment sebagai pembelajaran. Artinya di saat proses pembelajaran itu siswa mengakses dirinya sendiri sehingga sejauh mana apa yang mereka kuasai dan perkembangan untuk tahap selanjutnya, yaitu pada tahap berikut sampai kepada nanti di ending. Kemudian yang kedua, asesmen untuk pembelajaran. Ini perbaikan proses pembelajaran dengan ditemukannya assessment for learning atau assessment untuk pembelajaran. Maka guru akan tahu, oh ini yang perlu dikuatkan, ini yang perlu diperbaiki, kira-kira begitu.
Nah, ada beberapa contohnya sih. Kalau asesmen pembelajaran sebagai as-learning atau sebagai pembelajaran, itu kan bisa siswa melalui self-assessment biasanya kita kenal dengan penilaian diri, penilaian antar teman, checklist kemajuan belajar itu. Dan nanti beberapa mungkin kalau waktunya sempat ada beberapa contoh mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat asesmen pembelajaran, assessment untuk pembelajaran atau for learning, itu contoh yang bisa kita lakukan misalnya menyusun peta konsep, ada umpan balik peserta didik, kemudian observasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan prediktif dan diagnostik, atau lainnya. Ini salah satu contoh aja, sehingga nanti perkembangan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran di ending nanti sudah terdeteksi dini. Nah, assessment sebagai pembelajaran atau as learning dan assessment for learning ini yang biasa kita sebut dengan assessment formatif karena untuk mengetahui perkembangan. Nah, sedangkan untuk mengukur capaian atau ketercapaian dari tujuan pembelajaran, setelah tujuan pembelajaran dilakukan, siswa sudah mengalami proses belajar dari mulai memahami, merefleksi, dan serta merefleksi, mengaplikasi dan merefleksi, maka kan kita ketahui sejauh mana ketersapainya lah. Instrumen assessment yang digunakan adalah assessment of learning. Ya, bisa berupa tes tertulis, tes lisan. Jadi tidak serta-merta harus berupa tertulis. Bisa lisan. Kalau itu nanti produk yang diharapkan dari tujuan pembelajaran adalah bagaimana siswa menemukan ide kreatif terhadap uh, materi tentang zakat, maka bisa saja berupa proyek tentang ide gagasan berkaitan dengan pengelolaan zakat di lingkungan uh, sekolah, kira-kira begitu. Dan itu nanti disesuaikan dengan masing-masing jenjangnya. Akan sangat berbeda bagaimana mengembangkan ide kreatif yang ada di jenjang RA, MI, MTS maupun MA sesuai dengan perkembangannya. Karena itu maka kontekstual menjadi penting. Jangan sampai mungkin kalau misalnya ada materi pembelajaran persatuan dan kesatuan yang dikembangkan oleh guru untuk anak-anak MI, bagaimana menurut pendapatmu persatuan dan kesatuan tentang pertikaian antara luar negeri lah itu kan nggak kontekstual kalau untuk anak-anak MI. Mungkin untuk anak MA cocok karena bagaimana konteksnya untuk MI lebih kepada bagaimana kontekstualisasi dengan sekitar atau lokal, kemudian untuk MTS nasional otomatis lokalnya juga harus dapat, dan untuk MA, di samping lokal nasional harus ada global. Kira-kira yang perlu dikembangkan oleh Bapak Ibu guru dalam mengembangkan assessment adalah sebagai berikut. Bapak Ibu, kami tidak akan mengulas kembali berkaitan dengan solo taksonomi karena tadi sudah banyak. Artinya ini sebagai gambaran kita sebenarnya Bapak Ibu bagaimana untuk mengukur tercapainya tujuan belajar dari kompetensi yang dikembangkan melalui pengalaman belajar. Jadi dari hal ini sebenarnya kita bisa membuat alat ukurnya. Tahapan pada saat identify atau pada saat hanya mengidentifikasi ini biasanya pada kelompok unistruktural kalau di teori Solo. Kalau di teorinya Bloom itu ya baru mengingat dan memahami. Itu biasanya soal-soalnya dikembangkan apa itu energi. Itu baru tingkat dasar. Jadi baru tingkat awal atau yang disebut dengan unistruktural. Nah, nanti ada atasnya lagi, yaitu multistruktural. Kemungkinan sudah, ah, dia sudah menghubungkan. Misalnya tadi materi infak dikaitkan dengan peningkatan produktif, kemudian ah, ada empati bersama teman, empati bersama orang lain, kebutuhan mengurangi kebutuhan orang lain, mengurangi dampak kemiskinan. Itu namanya sudah di atasnya. Dan itu juga alatnya harus berbeda, instrumennya. Tidak akan sama kalau mengukur bahwa di tingkat identity. Sehingga perkembangan siswa mulai kompetensinya sudah terukur sejak awal sesuai dengan target tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu guru dalam kelas atau dalam proses pembelajaran. Pada saat meningkat kembali dan ini tadi pada saat unistruktural multistruktural itu baru tahapan awal belum sampai ke nalar kritis. Jadi masih hanya konsep-konsep memahami. Belum sampai pada saat kemampuan menganalisis atau kita ah, kalau itu istilah Pak Dir tadi, Pak Direktur adalah baru lost gitu ya. Baru low order thinking skill.
Sedangkan yang diharapkan pembelajaran di era kekinian adalah tidak hanya sekedar transfer of knowledge atau hanya memberi materi, khususnya bagaimana pemahaman tentang materi fakta, kemudian bagaimana dia hanya mengingat dan memahami semata, tidak ada kemauan untuk mengembangkan bagaimana menghubungkan materi dalam dunia nyata, kemudian kemanfaatannya dengan materi itu dalam dunia, dalam isu-isu yang berkembang di lingkungannya. Maka sebenarnya kalau itu belum tercapai, baru masih tingkat tahap berpikir rendah. Nah, kalau sudah mulai kemampuan menghubungkan itulah, maka sebenarnya pembelajaran sudah diarahkan pada hal yang lebih mendalam. Dan lebih mendalam lagi nanti pada saat extended abstract, kemampuan dia merefleksi, kemampuan dia menghubungkan dengan eh, literasi atau mapel lain, kemudian kemampuan dia untuk menentukan kira-kira pola pembelajaran yang belum dia ketahui apa, sehingga nanti dia mampu menciptakan gagasan-gagasan. Itulah, itu juga perlu tahapan-tahapan itu akan sangat menentukan bagaimana kita mengembangkan asesmen pembelajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ah, yang sering kita jumpai, contoh tadi, kalau tadi saya kembangkan contoh infak ya Bapak Ibu. Ini contoh misalnya IPA. Jadi kalau misalnya pada tingkat prastruktural itu, kan tadi ada prastruktural, unistruktural sampai kepada extended abstract ya Bapak Ibu. Nah ini, kalau dalam pengembangan bagaimana asesmen yang kita akan kembangkan, kalau hanya siswa sama sekali belum tahu habitat, sebenarnya itu belum dia masih dalam tataran prastruktural, belum tahu apa-apa kira-kira. Nah, tahap berikutnya, kalau belum tahu apa-apa, berita berikutnya ada tahap berikutnya, hanya tahu tentang misal contoh materinya habitat. Kalau yang tadi di prastruktural, sama sekali habitat itu apa juga nggak tahu, baru dengar, itu namanya prastruktural. Nah, kalau unistruktural itu sudah mulai tahu habitat itu apa, tempat makhluk, tapi hanya berhenti di situ. Nah, alat ukurnya biasanya ya habitat adalah karena jadi sebatas untuk mengetahui secara arti harfiah tentang apa itu habitat. Nah, sedang atau paling tidak habitat tempat di mana ada tanaman dan hewan di dalamnya, misalnya begitu, Bapak Ibu. Itu sebenarnya baru tahapan unistruktural, kemampuan awal siswa dalam kompetensi dalam pemahaman terhadap materi. Sedangkan kalau multistruktural itu peningkatannya sudah mulai kita. Ini yang nanti akan berkaitan dengan bagaimana sih pembelajaran mendalam dan bagaimana asesmennya. Nah, dalam memahami berbagai aspek topik tadi, Bapak Ibu, habitat akan kita tingkatkan. Jadi misalnya begini, kalau sudah dalam mulai tingkat tahap multistruktural, tumbuhan dan hidup, tumbuhan dan hewan hidup di habitat yang berbeda, serta habitat memiliki makhluk yang berbeda. Ini berarti dia sudah mulai berpikir tingkat tinggi, membandingkan antara setiap habitat dalam suatu daerah, dalam satu uh, tempat tertentu. Nah, setiap habitat memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya. Otomatis dia sudah mulai mengembangkan dirinya dan itu masih baru tingkat multistruktural. Dan yang mulai adalah tingkat relasional ini sudah mulai hot, di mana dia akan melihat habitat itu bukan hanya segi dari arti, kemudian manfaat, atau dari segi tentang teks, konteksnya, tetapi lebih dari sekedar itu. Dia akan menghubungkan antara habitat dengan suhu. Jadi kalau habitat suhunya ukuran sekian, mesti habitat yang ada di dalamnya, hewan dan binatangnya akan sangat berbeda dengan suhu tertentu lainnya. Suhu di misalnya habitat di pegunungan berbeda jauh dengan habitat yang ada di pantai. Lah, kalau siswa sudah sampai ke sana, maka dia sudah mulai masuk ke dalam ranah hot atau mulai mendalam meskipun belum sampai kepada mendalam yaitu nanti di extended abstract. Dan soal ini juga akan sangat berbeda atau instrumen evaluasi atau asesmennya akan sangat berbeda. Jadi instrumen yang dikembangkan akan sangat berbeda. Karena itu maka keterampilan kita dalam mengembangkan asesmen sangat penting, sangat dibutuhkan bagaimana untuk melihat tahap perkembangan dari proses pengalaman belajar yang dilakukan oleh peserta murid. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang terakhir berkaitan dengan tingkat abstrak jadi kompetensi. Nah, ketika murid sudah dikembangkan,
mulai ada muncul rasa peduli terhadap habitat setelah dia mengalami proses pembelajaran dari mulai pengertian, kemudian hal-hal yang mempengaruhi habitat, menghubungkan dengan suhu dan apa yang akan terjadi ketika suhunya tiba-tiba ekstrim, siswa sudah mulai berpikir meningkat itu, maka di endingnya akan muncul kepedulian. Jadi ide-ide berkaitan dengan proses tahapan tadi, siswa akan bisa mengamalkan. Jadi di endingnya adalah kreativitas siswa terhadap masalah, terhadap solusi masalah yang ditemukan dalam dunia nyata berkaitan dengan konten atau materi yang diberikan dalam pembelajaran. Nah, contoh lain, perubahan habitat yang cepat dapat mengancam kelangsungan hidup banyak spesies. Jadi kalau tadi perubahan ekstrem akan sangat mengancam. Nah, di sini peran guru mendorong saya untuk berpikir lebih jauh tentang kemampuan memprediksi siswa. Jika terjadi suhu tinggi, apa yang terjadi kalau siswa sudah bisa memprediksi, kemudian dari pengalaman belajar tahapannya sudah dilakukan, maka sebenarnya pembelajaran itulah yang diharapkan sampai mendalam, sampai muncul kreativitas, ide, solusi terhadap permasalahan yang terjadi berkaitan dengan konsep atau materi tadi. Ini juga tadi sudah kami singgung di awal bahwasanya assessment as learning dan for learning itu kita gambarkan atau kita biasa sebut dengan assessment formatif, yaitu assessment yang untuk memberikan informasi atau umpan balik. Karena itu, assessment formatif itu bukan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, bukan. Karena kalau untuk mengukur tujuan pembelajaran tercapainya, itu kita gunakan asesmen sumatif. Jadi kalau hanya target, misal materinya tentang infak, di ending tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa menempuh ide gagasan tentang pengolahan infak di kelasnya, karena MI mungkin levelnya hanya konteksnya mungkin di kelasnya mengolah infak untuk membantu kepedulian pada teman di lingkungan kelasnya. Kalau sudah menemukan itu kan diawali dari tahapan. Jadi tujuan endingnya adalah siswa punya kreatif ide solusi tentang pengelolaan infak dalam rangka ada kepedulian terhadap sesama atau sesama teman. Maka tahapan-tahapan di awal itu kan tadi mulai dari prastruktural, kemudian unistruktural, itu kan ada tahapannya. Pertama, kemampuan dia memahami infak dulu, tahap awal. Berikutnya, kemampuan untuk menerapkannya, tata cara infaknya bagaimana. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan mengukur apakah siswa sudah bisa menghubungkan antara infak dengan kebutuhan teman-temannya untuk peduli ketika dia membutuhkan. Ketika sudah bisa menghubungkan, kita tingkatkan lagi, berarti sudah mulai mendalam. Ketika ada ide-ide berkaitan dengan permasalahan, di saat ada teman infak, kita membutuhkan dana besar, sementara uang jajan terbatas, maka muncul ide siswa. Siswanya apa? Muncul bagaimana mengelola setiap Jumat ada kegiatan Jumat amal. Harapannya pada saat dibutuhkan nanti dana sudah ada untuk membantu teman. Ide-ide itulah sebenarnya berasal dari belajar tentang yang tadi kita kembangkan tentang infak. Jadi tidak hanya sekedar infak adalah dalilnya apa bukan, tapi sampai ke sana. Nah, dengan mendalam begitu, maka akan sangat bergantung pada asesmen juga. Jangan sampai pembelajarannya tidak mendalam, asesmennya mendalam itu juga tidak benar. Karena siswa tidak menyelesaikan. Sebagai contoh kecil, pada saat di awal-awal diberlakukan assessment yang ANBK maupun AKMI, siswa kita merasa kaget. Karena apa? Proses yang didapatkan tidak sesuai dengan asesmen yang diberikan. Ya, tapi waktu itu kan memang untuk diagnosis, jadi ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Karena itu keterpaduan antara proses pembelajaran dan asesmen menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah asesmen sumatif, di mana asesmen ini untuk mengukur ketercapaian, memastikan bahwa tujuan tercapai. Jadi, kalau mau mengukur tujuan pembelajaran agar siswa memiliki ide kreatif terhadap pengelolaan infak dalam konteks anak MI di sekitar kelasnya, maka otomatis akan harus membuat instrumen, kalau itu berupa
uh, laporan, bisa project, bisa berupa ide gagasan melalui esai, ide-idenya dituangkan dalam tulisan. Nah, itu akan sangat berbeda dengan pada saat kita mengukur pemahaman awal pada saat pengertian infak. Nah, maka untuk mengukur tujuan itu harus memastikan bahwa asesmen yang kita kembangkan betul-betul mengukur ide kreatif. Jadi kalau misalnya gini, tadi di tujuan pembelajaran mengembangkan atau siswa mampu memberikan ide atau gagasan tentang materi infak dikontekskan dengan kebutuhan kepedulian dengan teman sekelas misalnya. Karena itu maka asesmen yang harus dikembangkan harus mengukur itu. Nggak bisa untuk mengukur ide kreatif tiba-tiba pertanyaannya manfaat infak adalah. Nah, kira-kira begitulah. Bapak Ibu, dan attainment assessment sumatif inilah yang nanti jadi ukuran atau informasi untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan atau madrasah. Jadi bukan kalau formatif tidak dijadikan data informasi untuk menentukan kenaikan, tapi untuk menentukan perkembangan pembelajaran, ketercapaian perkembangannya aja. Nah, sedangkan nanti untuk kenaikan kelas kita lihat dari asesmen sumatif, ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah dikuasai atau sudah dicapai oleh siswa, itulah yang akan menentukan bagaimana kenaikan kelas. Itu Bapak Ibu, dan saya cepat aja biar mungkin kalau nanti ada waktu bisa diskusi lebih panjang mungkin akan lebih efektif. Nah, karena itu maka prinsip dari pembelajaran mendalam adalah bagaimana mengembangkan assessment itu dengan teknik classroom assessment teknik. Artinya pembelajaran berbasis assessment berbasis kelas kira-kira gitu Bapak Ibu. Apa keuntungannya? Kalau guru, Bapak Ibu guru itu bisa mengembangkan classroom assessment teknik itu tadi dengan terstruktur, kemudian sistematis, maka sebenarnya itu hal yang dilakukan itu akan mempercepat dan mudah dilakukan. Karena apa? Informasinya cepat dalam proses pembelajaran itu kalau guru selalu assessment itu tidak dalam tanda petik ya, tidak harus tertulis kan bagian saja. Banyak hal nanti yang kita contohnya akan kami sampaikan berikutnya. Itu akan cepat. Oh, diperkembang dilakukan untuk tahap pencapaian tujuan pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua akan segera menyesuaikan kebutuhan. Ternyata dengan pola diskusi tidak efektif untuk materi karakter si materi ini. Perlu anak dibawa keluar. Kemudian, nah, itu kan dari gambar itu namanya assessment for learning tadi kan sudah bisa dimana oleh guru deteksi dini. Sehingga jangan sampai nanti tidak terdeteksi di endingnya anak tiba-tiba tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Harapannya Bapak Ibu dengan pola pengembangan asesmen yang terukur, siswa akan mempercepat dan memudahkan siswa dalam mendeteksi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, dari tujuan CAT ini menyesuaikan pembelajaran. Jadi itu akan fleksibel sesuai dengan strategi, model dari pembelajaran, sehingga asesmen itu akan bisa mengikuti mudah. Tidak kayak misalnya pada saat sumatif, itu kan lebih banyak pada mengukur pengetahuan, meskipun sampai ke nalar kritis, tetapi kalau tidak bisa mengukur kinerja pada saat itu. Nah, karena itu pada saat proses pembelajaran akan bisa melihat melalui proyek, kinerja, itu akan sangat mudah menyesuaikan. Yang berikutnya adalah dalam classroom assessment teknik ini keterlibatan siswa sangat. Mulai dari tadi penilaian diri siswa. Oh, ternyata saya belum bisa ini. Apa yang harus saya lakukan? Siswa mulai dari feedback dari assessment formatif as learning tadi sudah bisa menggambarkan, mengevaluasi diri untuk meningkatkan sampai pada pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian mengidentifikasi area kesulitan mana ini otomatis karena Bapak Ibu dengan dia evaluasi diri, kemampuan merefleksinya, kemudian siswa itu sudah bisa bisa memprediksi kalau begini saya harus bagaimana. Asesmen yang dikembangkan inilah akan membantu Bapak Ibu guru sehingga proses pembelajaran yang mendalam seperti apa tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber itu akan diikuti dengan pola asesmen yang sesuai. Ini beberapa contoh karena
sasaran kita sosialisasi dan kami tidak mendetail lah ya. Ini hanya beberapa contoh. Jadi beberapa contoh CATS atau classroom assessment itu adalah bisa berupa ah, medis poin, bagian yang paling membuka. Misalnya siswa diminta untuk menuliskan bagian materi infak. Kira-kira yang mereka masih bingung di mana? Gitu loh. Kemampuan menghubungkan infak dengan ah, kepedulian misalnya. Nah itu nanti kan dari situ ada gambaran. Kemudian bisa berupa one minute paper atau kertas dalam 1 menit ya. Di bawah kertas 1 menit untuk menuliskan jawaban-jawaban kayak quiz tadi. Di akhir kelas, kemudian di akhir kelas guru minta saya untuk menuliskan apa? Misalnya 2 hal yang dipelajari hari ini dan sebagainya sebagai refleksi. Kemudian demikian juga think, pair, share ya, berpasang, berbagi. Sama ini beberapa contoh aja dan ini sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita. Tinggal nanti sesuaikan aja sesuai dengan ah, karena kemungkinan kemarin kan masih belum yang sampai ke mendalam, baru hanya sekedar bagaimana mentransfer informasi materi baru sebatas informasi atau teks materi belum sampai pada kontekstualisasi sehingga pada saat mengembangkan berikutnya kita sudah sampai pada bagaimana agar asesmen yang kita kembangkan sesuai dengan pembelajaran harapan pembelajaran yang memungkinkan anak sampai belajar lebih mendalam dari sisi konten dan mendalam dari sisi kompetensi. Mendalam dari sisi konten artinya konten itu betul-betul menukik bukan memperluas, tapi menukik sehingga anak betul-betul dari konten itu mampu um, memunculkan ide-ide karena kompetensinya juga mendalam. Nah, kalau ciri sebenarnya gampang kok. Konten mendalam itu kalau konten itu sudah meliputi faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif. Namun metakognitif masih banyak belum ditemukan. Kemudian, kalau yang kompetensi mendalam tidak hanya sekedar pada ini struktural atau multistruktural, tapi sudah extended. Atau kalau dalam Bloom, teorinya Bloom, taksonomi Bloom, tidak hanya sekedar mengingat dan memahami, tapi sudah kemampuan menilai dan mengkreasi. Itu namanya mendalam. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, saya akan beberapa contoh ini sudah terbiasa dikembangkan oleh guru. Jadi kira-kira sekarang hanya akan beberapa teknik asesmen yang kami sampaikan tadi. Tertulis ada merupakan bagian saja. Dan kita kenal bahwa sering guru itu begitu bilang ulangan harian yang ada di benak siswa itu ya tertulis. Padahal enggak. Bisa melalui observasi. Pada saat melihat kemampuan siswa menghubungkan melalui diskusi, ini kan bisa melalui observasi. Nanti tinggal kembangkan instrumennya. Insya Allah kalau di BIMTEK nanti akan sampai bagaimana pengembangan instrumen pada saat observasi gitu loh. Tapi kalau di sini kan hanya sosialisasi saja. Nanti akan kami sampaikan beberapa contoh kecil aja. Yang kedua, kinerja. Ini biasanya Bapak Ibu pada saat praktek kinerja itu misal contoh saja. Pada saat anak diminta untuk eh, hafalan surat Anas. Ini kan tidak bisa anak disuruh menjawab urutan nomor 1 kan tidak itu pemahaman. Tapi kalau kita kan memastikan bahwa mulai dari tartilnya, bagaimana lafadznya, bagaimana fasohahnya, itu kan harus kita nilai berdasarkan kinerja. Dan ini sering terabaikan karena mereka, Bapak Ibu guru masih potret, meskipun saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu. Meskipun tidak semua guru sekarang udah bagus, kinerja ini tidak lebih banyak observasi kinerja, justru yang lebih banyak adalah pada saat tes tertulis. Dan itu sebenarnya yang kami sampaikan tadi, alat ukur yang kita pakai tidak sebanding dengan harapan yang akan kita dapatkan kira-kira. Dan project, kalau endingnya nanti ide kreatif, kreativitas siswa, kan nanti bisa berupa produk. Misalnya belajar tentang pemanfaatan tumbuhan. Pada saat pemanfaatan tumbuhan, siswa diminta untuk bagaimana solusi terhadap pemeliharaan tumbuhan di sekitar kelasnya, sementara masih musim panas atau musim kemarau. Dan sering madrasah di tempat tersebut aliran airnya tidak lancar. Itu sehingga akan munculkan ide dan itu mungkin ada proyek sederhana misalnya bagaimana membuat
uh, cara menemukan tentang bagaimana merawat tumbuh-tumbuhan dengan sederhana agar air itu bisa mengalir baik melalui misal saja tiba-tiba anak punya ide, kalau gitu kita siapkan satu botol itu sehingga air akan mengalir menetes dengan kecil sehingga dalam satu hari mereka akan terawat dengan baik. Itu kan namanya ide-ide. Jadi belajar tentang tanaman tidak hanya sekedar mengerti tentang apa itu tanaman, jenisnya, cara merawatnya bukan, tapi menemukan ide-ide berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi anak di lingkungan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi justru lebih banyak penting bagi guru itu bagaimana melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Kata kuncinya memang itu, kemampuan menganalisis CP menjadi tujuan pembelajaran yang nanti akan dikontekskan di endingnya nanti 8 DPL itu tidak bisa hanya tertulis, tapi bagaimana mengobservasi perkembangan, kemudian bagaimana melihat kinerjanya, proyeknya, kemudian tes tertulisnya. Maka tes tertulis hanya sebagian, termasuk tes lisan, penugasan. Dan ini sangat bergantung ke karakteristik dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Bapak Ibu, kalau di SMK memang ada pengembangan lain ya seperti PKL, uji kompetensi kejuruan, kemudian ujian unit kompetensi ini biasanya dilakukan oleh Dudi ya, oleh expert lah kira-kira gitu. Khusus untuk di MAK gitu loh. Kalau di MAK kan memang ada program uh, kejuruan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana mengembangkan instrumen assessment. Beberapa hal tadi sudah kami sampaikan. Bapak Ibu bisa kita kembangkan teman-teman guru kita untuk bagaimana membiasakan untuk melihat capaian kinerja bisa dalam bentuk rubrik. Nah, kami mungkin tidak sampai kepada contoh rubrik karena ini hanya policy maker. Jadi nanti mungkin pada suatu saat eh, jadwal BIMTEK nanti yang akan dikembangkan oleh GTK dan saya mungkin akan lebih detail bagaimana guru diarahkan cara membuat rubrik sesuai dengan materi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Jadi rubrik itu akan melihat capaian kinerja dalam bentuk kriteria. Misal saja tadi untuk disebut hafal Al-Quran jika satu, dua, tiga instrumennya itu dibuat rubrik. Kalau tercapainya misalnya dari 5 kriteria yang dicapai baru 2, kesimpulannya apa? Jadi disebut dia tercapai atau tuntas. Kalau sekarang tercapai Bapak Ibu jika dari 5 kriteria itu berapa yang didapatkan. Nah itu nanti ada bagaimana pengaman rubrik. Dan checklist. Bisa informasi atau data ciri-ciri karakteristik atau elemen yang itu sesuai lah kira-kira. Misalnya di checklist pada saat mengembangkan assessment, uh, misalnya pada saat menanam bunga, bagaimana perkembangannya, mulai dari akarnya dia checklist dan sebagainya itu salah satu contoh aja, masih banyak materi-materi lain. Bapak Ibu bisa mengembangkan lewat checklist. Jadi artinya untuk siswa sudah bisa mengetahui, bisa terukur tentang apa yang sudah didapatkan pada saat mengembangkan materi tadi. Kemudian bisa berupa catatan anekdotal atau kita sebut biasa kita dengar istilah anecdotal record, catatan singkat observasi. Nah, jadi pola pertumbuhan pola tahapan yang dilakukan pada saat aktivitas belajar siswa itu tercatat, eh, baik performa maupun perilaku dari siswa itu sehingga nanti dari catatan anekdotal siswa sudah tahu, guru sudah melihat, oh perkembangan siswa dari mulai performa sudah menggambarkan tentang nalar kritis yang dimiliki oleh siswa, dari perilaku sudah menggambarkan nilai karakter yang sudah tertanam dalam siswa. Nah, ini menjadi penting. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu dikembangkan oleh guru dalam asesmen pembelajaran mendalam tidak hanya dalam bentuk tertulis, tapi banyak hal yang untuk mengetahui sampai seberapa jauh atau seberapa dalam pembelajaran itu dapat dilakukan atau pengalaman belajar diperoleh oleh peserta didik. Bisa juga melalui grafik perkembangan. Ini juga biasa kita lihat perkembangan tinggi badan, perkembangan kemampuan lain dalam uh, misalnya hari ini dia bisa menyelesaikan satu soal, besok 2 soal itu kan ada grafik yang perkembangan untuk mengukur bahwa oh ada perkembangan dari siswa sampai pada saat
capaian pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, nah bukti ketercapaian tujuan pembelajaran ini menjadi tidak hanya berupa angka Bapak Ibu, tapi ini karena nanti menjadi penjelas deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti atau evidence bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu guru mengembangkan dalam bentuk deskripsi, tidak hanya sekedar angka. Kalaupun ada rentang angka, itu harus ada interpretasi dari angka itu. Sehingga fungsi assessment sebagai feedback akan bisa dipahami oleh semua stakeholder kira-kira begitu. Jadi kalau hanya angka, kita tidak tahu. Misalnya hafalan Anas, dia dapat angka 80. Kita kan tidak tahu 80-nya si A dan si B. Itu meskipun sama-sama dia nggak hafal 100%, tapi tidak tahu yang tidak hafal di mana ya kan. Tapi kalau deskripsi pada ayat sekian, pada ayat sekian, jadi pada saat orang tua, pada saat siswa atau murid itu akan meningkatkan kemampuannya, dia akan tahu gitu loh kira-kira. Nah, karena itu, maka tetap aja sama dengan yang kemarin, bisa berupa deskripsi, bisa berupa rentang. Jadi, polanya masih seperti itu, tapi dikembangkan tadi, tidak hanya sekedar angka. Jadi, itu bukan satu-satunya, tetapi ada beberapa hal, terutama bagaimana bisa dideskripsikan dengan hasil capaian yang telah dilakukan oleh peserta didik. Nah, karena itu pendekatan dalam menentukan kriteria tujuan pembelajaran ini menjadi penting. Jadi disebut tercapai jika satu, dua, tiga itu namanya kriteria. Jadi kriteria itu menjadi penting bagaimana menggunakan deskripsi kriteria, menggunakan rubriknya, menggunakan skala interval nilai, presentase. Dari misalnya begini, yang presentase. Berapa persen yang sudah dikuasai peserta didik? Nah, kira-kira. Jadi dari apa yang harus diselesaikan oleh peserta didik atau murid. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kembali tadi pada bagaimana keterpaduan pembelajaran dan asesmen pendidik dari mulai merancang, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ai, itu sudah bisa melihat mulai dari kemampuan awal itu melalui asesmen awal itu sudah diberlakukan. Nah, jadi asesmen itu memang dikembangkan satu kesatuan dengan pembelajaran. Karena sebagai alat ukur untuk ah, melihat perkembangan maupun ketercapaiannya. Kalau perkembangan namanya formatif, kalau tercapaiannya namanya sumatif. Jadi mulai dari assessment, kan assessment di awal di akhir, mulai proses. Jadi akan mengikuti dengan proses pembelajaran kira-kira. Dan Bapak Ibu, ini beberapa contoh teknik assessment as learning ya. Tadi mulai penilaian diri, teman sebaya, jurnal reflektif, kemudian jurnal reflektif apa yang sudah kamu ketahui, apa yang belum. Jadi anak sudah bisa muhasabah, evaluasi diri atau disebut dengan self assessment. Itu juga perlu dikembangkan instrumennya. Artinya instrumen itu menggambarkan bahwa siswa itu tahu posisi dan itu kan bisa karena ini nanti sebagai as learning, maka itu kan ah, siswa sudah bisa feedback. Oh ya, saya harus menguatkan atau meningkatkan dari sisi baik kompetensi maupun konten ini, kira-kira begitu. Saya cepat aja karena hanya saya bertemu dengan pemangku jabat atau pemangku kebijakan, jadi mungkin tidak terlalu teknis, tapi mungkin sedikit kami sampaikan beberapa hal hingga nanti pada saat Pokjawas pendampingan, pengawas pendampingan dengan guru, pada saat kebijakan tentang bagaimana pelatihan guru nanti bisa akan terukur dengan baik. Nah, mengembangkan tujuan pembelajaran dalam topik bahasa yang relevan. Nah, tertentu baru diturunkan membuat rencana asesmennya. Jadi, asesmen itu harus terstruktur dan sistematis. Jadi, memang dirancang dari awal. Jangan sampai kebiasaan guru ada beberapa ya kebiasaan, saya tidak mengeneralisir. Tapi guru kita itu pokoknya pembelajaran dulu, habis itu baru ngarang asesmennya. Jadi, asesmen itu hanya kayak polisi India tiba-tiba datang aja. Padahal di awal udah bisa kita setting rancang. Oh, targetnya pada saat pembelajaran siswa tahapannya adalah mulai dari uh, unistruktural, multistruktural gitu, itu sudah mulai dirancang asesmennya. Jadi ini alatnya, sehingga nanti pada saat ending, ketercapaian pada saat sumatif, mereka akan lebih cepat tercapai, mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran.
Nah, setelah itu membuat rencana asesmennya, baik jenisnya, tekniknya, instrumennya sudah disiapkan. Dan guru itu kalau sudah terbiasa ini akan mudah mengembangkan keterampilan. Tapi memang perlu pembiasaan. Jadi nanti pada saat pendampingan ini sebagai bentuk bagaimana pengembangan asesmen bagi Bapak Ibu guru untuk mencapai pada proses pembelajaran. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu guru juga dibekali bagaimana pendampingan kepada mereka tentang mengevaluasi rencana asesmen yang dibuat oleh kelompok lain. Tapi ini kalau misalnya dalam pelatihan Bapak Ibu ya, tapi kalau dalam sosialisasi tidak kami praktekkan gitu kira-kira. Nah, kira-kira mungkin untuk refleksi kita beginilah. Jadi disebut assessment itu sudah, sebenarnya sudah bisa kita lihat ya nih. Misalnya guru merencanakan jenis pilihan yang beragam. Salah satu bagaimana melakukan assessment mendalam itu, kalau hanya satu assessment, misalnya tertulis, sebenarnya dia belum multi, belum belum beragam. Nah, kenapa alasannya? Nah, ini kan sebenarnya kita sudah bisa mendampingi guru mereka. Sehingga nanti pada saat pengawas maupun kepala madrasah, pada saat mendampingi guru, apa yang harus dilakukan guru, sehingga siswa itu nanti bisa otentik, penilaian bisa otentik, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian ah, bisa kita lihat instrumennya tentang tekniknya sudah sesuai nggak. Kemudian fokus dari assessment itu ah, apa hanya sekedar konsep atau sudah kontekstualisasi, di situ udah bisa kita ukur. Nah, kemudian kemungkinan siswa apakah belajar hanya sebagai hands-on, apa sudah dia melakukan aktivitas siswa itu, kalau hanya sebagai hands-on, dia hanya yang penting bisa mempraktekkan, itu sebenarnya baru dia pemahaman kan. Tapi kalau sudah bagaimana dia melakukan tapi sudah diikuti dengan minds-on, dia melakukan sesuatu tapi sudah terbentuk oleh pikiran yang dia ada alasan yang dilakukan siswa, apalagi sudah dilakukan dengan heads-on, ada nilai. Jadi dia bersih misalnya. Dia bersih hanya disuruh gurunya. Berarti sebenarnya dia baru hands on. Tapi kalau sudah minds on, kotor. Dengan dia terpanggil untuk bersih, bersih-bersih. Meskipun tidak disuruh itu sudah mulai minds on. Tapi kalau heads on, dia sudah yakin soal bersih itu akan menjadikan dirinya sehat dan dicintai oleh Allah. Nah, kalau itu berarti sudah sampai kepada heads on. Jadi dari assessment ini akan tahu posisi tahapan anak dalam mengikuti atau mengalami melaksanakan pengalaman belajar. Nah, berikutnya adalah bagaimana menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Dan sebenarnya akan sangat mudah untuk melihat bagaimana saya karena ketika siswa dihadapkan dengan problem solving, karena itu biasanya dalam mengembangkan soal diperlukan stimulus. Misal saja, ada soal berkaitan dengan infak misalnya. Disajikan stimulus teks narasi tentang ada orang yang haji setiap tahun, sementara tetangganya itu ada yang sering misalnya tidak sempat membeli kebutuhan hidup sehari-hari yang pokok. Sementara ada punya tetangga yang sering yang setiap tahun pergi umroh atau jangan-jangan satu tahun 2 kali ke umroh. Itu siswa akan bisa menghubungkan dan memberikan pendapat. Maka sebenarnya nalar kritis itu sudah. Karena itu pada saat eh, mengembangkan instrumen kalau itu berupa tertulis, pastikan bahwa siswa diberikan kasus melalui stimulus tadi, kemudian dari stimulus tadi harapannya proses berpikir siswa akan dapat menentukan apa yang harus dia lakukan, ide apa, atau alasan apa. Bagaimana pemecahan masalahnya, yaitu kenapa di soal-soal assessment itu lebih banyak pada bagaimana anak dihadapkan pada problem, sehingga anak bisa menganalisis permasalahan atau problem dari stimulus tadi sekaligus menemukan ide atau pendapat berkaitan dengan peristiwa yang ada di stimulus tadi. Itu untuk mengembangkan siswa berpikir kritis. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar soal mengukur pemahaman pengetahuan, tapi memahami dalam proses mengalami belajar yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bukan hanya sekedar memahami teorinya belum yaitu paham C2, tapi memahami di sini kemampuan siswa
dalam mengalami proses pembelajaran itu materi itu sudah dikontekskan, sudah sampai dia sudah mengkontekskan dengan berbagai disiplin ilmu lain, misalnya hubungan antara kebersihan dan adab hidup bersih dengan materi IPA tentang penyakit. Kalau dia sudah bisa meliterasikan atau dia sudah lintas mapel, berarti sudah terbentuk uh, kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian dari itu bisa kita lihat juga kalau anak sudah bisa menunjukkan ide kreatif terhadap solusi tentang permasalahan yang dihadapi anak ketika ada materi kebersihan di dalam kehidupan sehari-hari. Misal, pengennya sih bersih, tapi madrasah tidak punya bak sampah misal saja. Ada ide bagaimana kalau kita membuat bak sampah sehingga madrasah kita bersih. Jadi belajar dari an-nadhafatu minal iman tidak hanya sekedar hafal hadis, tetapi anak dikembangkan ala melalui pertanyaan pemantik dan asesmennya itu menjadi penting. Nah, kira itu Bapak Ibu. Dan saya pikir hal-hal lain karena masih eh, sama dengan Permendikbud 21, yang paling penting adalah bagaimana kontekstualisasi saat kita mengembangkan asesmen dengan pembelajaran mendalam yang tadi sudah didapatkan oleh dua narasumber. Saya pikir mungkin itu yang lebih Bapak Ibu eh, bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf keterbatasan dari sosialisasi ini karena waktunya terbatas. Insya Allah nanti mudah-mudahan suatu saat nanti ada pelatihan yang diselenggarakan oleh GTK maupun KSKK akan lebih banyak pada bagaimana implementatif dan teknis dari asesmen yang menghasilkan proses pembelajaran belajar yang efektif dan optimal. Saya pikir ini dulu Pak Zulkifli. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopar sudah menyampaikan terkait dengan asesmen pembelajaran mendalam secara jelas dan komprehensif. Beberapa poin yang disampaikan Pak Sopar bahwa asesmen dalam pembelajaran mendalam ini masih mengacu kepada Permendikdasmen 12 tahun 2024, di mana bahwa asesmen dan pembelajaran itu sebagai satu kesatuan terpadu. Asesmen yang digunakan juga itu harus jelas, instrumen yang digunakan harus tepat untuk mengukur kemampuan belajar dari siswa. Poin yang digunakan juga bahwa masih mengacu pada prinsip assessment, di mana mencakup tiga prinsip utama, yaitu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Hal yang spesifik bahwa di dalam pembelajaran mendalam, assessment dalam pembelajaran mendalam ini, salah satu fungsinya tidak hanya sekedar menilai hasil pembelajaran daripada siswa, tetapi memastikan pemahaman mendalam siswa terhadap materi yang dipelajari. Itu beberapa poin yang sebagai ringkasan dari apa yang disampaikan Pak Sofar, dari banyak hal yang disampaikan. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan raise hand. Dan kalau kemudian waktu tidak cukup, bisa juga menyampaikan di chat room pertanyaannya untuk kita siapkan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan langsung, silahkan raise hand. Atau ingin menyampaikannya melalui kolom chat room. Saya lihat di Mereka chat room belum ada. mereka paling nunggu materinya Pak, share materi. Nanti akan Oh ya, disampaikan kalau oleh materi nanti KSKK. disampaikan. Nanti Ya, kami akan kirim materi ke Pak Zul, biar nanti KSKK yang benar. siap. Ya, siap itu. Nanti materinya di akhir, Pak. Biar kita kumpulkan dulu dari Hmm, setiap ya narasumber gitu aja. yang nanti akan disampaikan. Bapak Ibu, kita masih beri kesempatan sebelum kita akhiri karena memang waktu sudah sesuai jadwal ya. Kita akan berakhir pada pukul 14. Tapi kita masih berikan kesempatan kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan dari poin yang disampaikan Pak Sopar terkait dengan asesmen pembelajaran mendalam. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Dan kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sesi materi akhir daripada sosialisasi pembelajaran mendalam
yang telah disampaikan oleh Pak Sopar terkait dengan asesmen pembelajaran mendalam. Kita akhiri sesi ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu Pak Selanjutnya, Dokter, teman-teman. ya terima kasih Pak Sopar. Sehat selalu. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Evi untuk sesi akhir. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sesi demi sesi sudah kita lewati. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat membawakan manfaat, dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Mungkin cukup sampai sini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon perkenannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Izin dan Bapak Ibu. Ibu, untuk materi Eh, nanti akan disampaikan ke kabinnya masing-masing. Bapak dan Ibu, untuk materi akan di-share oleh kabit masing-masing di daerah. Tapi kalau untuk eh, materi ada yang kurang jelas, bisa dilihat di link YouTube. Nih, link YouTube-nya saya ulangin lagi ya. Iya, iya. 17 ya? Ya. Makasih ya. Ya, makasih Pak. Sama.